warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Lestari dengan NIM C1 channel 21280. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi akad mudharabah. Yang pertama ada pembahasan. Pertama ada pengertian mudharabah, kedua landasan syariah mudharabah, ketiga jenis-jenis mudharabah, yang keempat mekanisme bagi hasil dalam mudharabah, dan yang kelima standar akuntansi keuangan atau PSAK 105. Pengertian mudharabah. Menurut istilah, mudharabah atau qiraat dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak atau orang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut Hanifiyah, mudharabah adalah memandang dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan atau laba karena harta diserahkan kepada orang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka mudharabah ialah akad syirkah dalam laba. Satu pihak pemilik harta dan pihak lain memiliki jasa. Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad perwakilan di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan, seperti emas dan perak. Landasan syariah mudharabah. Landasan hukum mengenai keberadaan akad mudharabah sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yakni ada ketentuan pasal 1 ayat 13 yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah, di mana mudharabah secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Di tahun 2008, secara khusus telah diatur mengenai Undang-Undang Nomor 21 tentang tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Jenis-jenis mudharabah. Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara si syahibul ma'al dan mudharib dan cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih, ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if'al dan masyita, lakukan sesukamu, dari syibul ma'al ke madharib yang memberi kekuasaan sangat besar. Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah registered mudharabah atau spesifik mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat. Mekanisme bagi hasil dalam mudharabah. Perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada revenue sharing. Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan revenue sharing ialah berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. B. Ada profit loss sharing. Perhitungan bagi hasil yang menggunakan profit loss sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan, pendapatan kotor dikurangi dengan pokok penjualan, biaya admin dan umum, biaya pemasaran, biaya penyusutan, dan biaya lain-lain sama dengan laba usaha sebelum pajak. Laba usaha sebelum pajak dikalikan dengan nisbah yang disepakati merupakan bagi hasil yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah. Standar akuntansi keuangan PSAK 105. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana.
Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai dengan jangka waktu mudharabah. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.